Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, para orang tua dan wali murid SD Negeri 035 Paku yang berbahagia. Pada hari ini, saya Arifin SPD, selaku Kepala SD Negeri 035 Paku, akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan komite sekolah. Dengan harapan kita dapat memiliki persepsi yang sama terhadap keberadaan komite sekolah di satuan pendidikan, khususnya di sekolah yang kita cintai ini. Sehingga keberadaan komite sekolah dapat berperan aktif bagi kemajuan sekolah dan peningkatan mutu para pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada kesempatan ini, antara lain, yang pertama, apa itu komite sekolah atau bagaimana pengertian daripada komite sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tugas utama daripada komite sekolah. Dan yang ketiga, apa fungsi daripada komite sekolah. Dan yang keempat, seperti apa dan bagaimana peran komite sekolah di sebuah satuan pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi, komite sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Lalu seperti apa atau apa yang menjadi tugas utama daripada komite sekolah? Komite sekolah memiliki beberapa tugas, antara lain, yang pertama, menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah. Artinya bahwa seharusnya dan semestinya komite sekolah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri sebagai pijakan dalam bertindak dan berbuat. Kemudian yang kedua, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, komite sekolah memiliki tugas menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kemudian, selanjutnya, memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Selain itu, komite sekolah juga bertugas mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Selanjutnya, komite sekolah
bertugas menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, apa pula yang menjadi fungsi daripada komite sekolah? Komite sekolah berfungsi untuk yang pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat, itu organisasi, dunia usaha, dan dunia industri, serta pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Lalu, bagaimana pula dan seperti apa peran daripada komite sekolah? Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran komite sekolah dapat dipaparkan antara lain. Yang pertama, sebagai lembaga pemberi pertimbangan atau advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, sebagai lembaga pendukung atau supporting agency baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, sebagai pengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, sebagai lembaga mediator atau mediator agensi antara pemerintah sebagai eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga dapat bermanfaat dan berdampak pada peningkatan dan kemajuan pendidikan di satuan pendidikan yang kita cintai ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa bisa membaktikan diri untuk kemajuan pendidikan, terkhusus di satuan pendidikan yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa dalam lindungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.